Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara hari ini kuliah tamu ya untuk mata kuliah Manajemen Perubahan Organisasi atau Organizational Change Management yang saya ampu di program studi Magister Manajemen FEB UI begitu ya. Dan kebetulan karena topiknya hari ini seru banget, saya juga mempromosikan acara kuliah tamu ini di Cluster Riset ya, di kanalnya Cluster Riset Organizational Transformation, People and Society, sebuah cluster riset di FEB UI yang dirintis semenjak Juni 2020 dan diresmikan di awal tahun 2021 ini sebagai wadah sharing dan pembelajaran bersama Sivitas Akademika khususnya di lingkungan Departemen Manajemen FEB UI dengan fokus pada promosi metodologi kualitatif interpretif yang sifatnya interdisiplin dan peka pada konteks dan isu-isu sosial di sekitar organisasi. Nah, di seminar-seminar sebelumnya kami mengangkat topik yang sangat beragam ya, Mas Rocky, ada gig workers, kita bicara economic of justice, bicara degrowth, bicara gender, bicara birokrasi, bicara disabilitas, pekerja perempuan, dan segala macam yang mungkin bisa dibilang topik non-mainstream ya, Mas Rocky ya, tapi increasingly ini udah mulai menjadi mainstream juga ya, banyak yang memberikan perhatian ke arah sana juga gitu, dan kelihatannya dengan konteks pandemi juga semakin membukakan mata kita, pentingnya ya kita melihat hal-hal yang di luar yang arus utama itu tadi, dan apalagi topiknya hari ini sangat di luar arus utama gitu ya, sangat menggugat arus utama, sangat provokatif. Mudah-mudahan teman-teman semua juga enjoy membaca artikelnya Pak Rocky dan juga artikel kedua ya oleh Alverson dan Spicer gitu ya, dua begawan critical management studies ya, Pak Rocky ya, yang kita bisa belajar banyak darinya gitu. Dan pada kesempatan kali ini, saya tadi udah manggil-manggil Pak Rocky terus, padahal belum diperkenalkan ya. Jadi narasumber kita pagi ini adalah Pak Rocky Adiguna. Beliau adalah seorang dosen dan juga researcher ya di Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Head of Management Laboratory ya, Pak Rocky ya. Dan kayaknya nanti lebih lengkapnya Pak Rocky deh yang cerita ya. Saya juga kemarin pesen kalau boleh cerita scholarly journey-nya seperti apa gitu. Karena kenapa kita juga perlu belajar dari scholars ya, selain dari praktisi. Biasanya scholars itu punya liberty ya, punya kebebasan ya untuk lebih reflektif ya dalam melihat isu-isu dan fenomena organisasi, karena konflik of interest-nya nggak sebesar praktisi, katakanlah begitu ya. Jadi punya liberty, punya freedom tersendiri gitu dalam menganalisis fenomena di organisasi, dan akhirnya memberikan juga peluang untuk mereka menawarkan teori-teori yang baru begitu ya, menawarkan penjelasan-penjelasan yang menawarkan kebaruan ya, yang istilahnya tadi, yang out of the box lah gitu ya, di dalam menjelaskan fenomena-fenomena organisasi. Oke, tidak perlu berpanjang-panjang, mungkin saya berikan langsung mic-nya ke Pak Rocky. Kita punya waktu kira-kira 30-45 menit untuk dengar paparan dari Pak Rocky sebagai pemantik, terus sisanya kita bisa gunakan untuk diskusi gitu. Terima kasih banyak, silakan Pak. Siap, mic-nya saya terima, Mbak Kanti. Makasih Bu Kanti sudah diundang ya. Ini kehormatan juga gitu ya, bisa berkunjung ke UI meskipun secara virtual lewat forum ini. Nanti semoga ke depan kita bisa saling kerjasama untuk riset kita, Bu Kanti, ke critical manajemen ya. Oke. Saya akan bagikan ya layar saya, semoga sudah bisa tertampil. Ya, sudah tampak ya. Ini judulnya What Kills Innovation, Culture or Power. Kemudian ada subtitlenya Power Struggle in the Pursuit of Innovation Culture. Nah ini saya tuh mungkin nanti sedikit cerita juga ya, kalau kita melihat inovasi itu kan salah satu konsep yang jadi normatif ya. Semua pihak menggembar-gemborkan inovasi, kita harus inovasi gitu kan. Semua orang punya pandangan positif terhadap inovasi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seberapa
seberapa seriuskah gitu ya organisasi itu terhadap inovasi, apakah mereka yakin ya atau punya komitmen betul-betul ya untuk mendorong inovasi, ini yang jadi pertanyaan gitu. Nanti coba kita akan bedah lewat sini. Apa peran budaya, apa peran kekuatan ya dalam dalam dinamika inovasi itu. Baik, ya sedikit perkenalan dulu. Nama saya Rocky Adiguna. Saat ini juga sebagai Kepala Laboratorium Manajemen FEB UGM. Kemudian di level regional di ASEAN juga diberi amanah untuk menjadi Executive Secretary untuk ASEAN Network for Business and Economics, ASEAN University Network for Business and Economics, AUNBE. Kemudian di luar dari akademik saya juga suka baca, suka nulis gitu ya, suka videografi, suka main fotografi. Sekarang mungkin nggak banyak ya, tapi waktu masih zaman kuliah dulu seneng banget. Kemudian suka baca juga filosofi. Kalau di sisi musik saya lebih suka main drums ya. Karena jadi dosen juga stres gitu ya, melepaskan kepenatan, mukul-mukul lebih enak gitu kadang-kadang. Oke, kalau mau kepo boleh juga di IG saya di @rockyhero gitu ya. Bisa dilihat di sana beberapa konten. Jarang update sih, tapi ya siapa tahu mau DM boleh lewat sana juga. Gitu. Nah, berkaitan dengan perkenalan juga ya, saya akan cerita sedikit tentang jejak budaya yang saya alami, dan ini juga kalau saya refleksi ke belakang, saya pikir ini berkontribusi untuk dalam diri saya mungkin lebih sensitif itu terhadap budaya gitu ya. Nah ini sedikit journey ya, perjalanan. Kalau Bapak Ibu mungkin mikir kok namanya lucu Rocky gitu ya. Itu ada ceritanya gitu. Jadi saya lahir ketika orang tua saya sedang S3 di Colorado, Amerika. Itu ada pegunungan Rocky di sana ya. Kemudian mungkin ngasih oleh-oleh, kasih aja nama Rocky kayak Rocky Mountain gitu. Langsung ya udah dapat nama Rocky gitu. Terus mungkin yang Adiguna digabung dengan Jawa biar kerasa ada Indonesianya. Mungkin maksudnya biar jadi berguna gitu. Ini semoga dengan forum ini ada cipratan lah yang bisa saya share ya untuk yang itu berguna nantinya. Gitu. Jadi saya di sana kecil ya, kemudian pindah ke Indonesia mungkin umur 4 tahun, masih kecil lah, balita lah, ke Indonesia. Kemudian besar di Indonesia, sempat juga kehilangan bahasa Inggris saya lupa gitu ya, nggak bisa ngomong bahasa Inggris lagi, harus belajar lagi gitu. Terus sampailah saya lulus S1, masuk ke S2. Nah, di sini kemudian saya dapat beasiswa untuk ke Swedia gitu. Waktu itu belum ada LPDP ya, masih namanya beasiswa unggulan namanya BU dari Dikti. Dapat ke Swedia, ke satu institusi namanya Jönköping International Business School. Itu mungkin kalau orang dengar kayak nama korek di belakang korek jelas itu, korek pentol korek. Memang ternyata dia punya museum korek di sana dan terkenal pada zamannya ya ketika produsen korek. Tapi itu menarik juga ketika ke Swedia, budaya sama sekali berbeda ya, negaranya sangat sekali sistemnya berbeda sekali, welfare state, kemudian secara sosial juga beda gitu kan. Di sana saya ambil master 2 tahun. Di sanalah saya kemudian dikenalkan ke konsep awalnya ke family business gitu, kemudian juga ke entrepreneurship. Ya, jadi saya juga banyak riset di family business, ini juga jadi main riset saya sampai saat ini. Kemudian selesai dari sana, saya lanjut untuk S3 di Luxembourg, di University of Luxembourg, di agak ke bawah gitu ya dari Swedia. Negaranya kecil, mungkin seukuran DIY lah, Yogyakarta gitu, tapi populasinya cuma mungkin 500 ribuan. Jadi ini menarik juga, secara budaya sangat berbeda. Kalau Swedia dia sangat homogen gitu kan. Kalau di Luxembourg ada 3 bahasa yang diucapkan di sana, ada bahasa Luxembourg, bahasa Inggris juga ada, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu kan. Jadi sangat multikultural gitu dan lebih open gitu kan. Kalau dibandingkan misalnya tetangganya yang Prancis ya, itu lebih tertutup. Ini kalau saya lihat kembali kemudian di S3 juga saya riset tentang tradisi, ya mungkin sangat bertolak belakang dengan inovasi ya. Inovasi kan maju, modern gitu kan ya. Baru, tradisi itu kan ke belakang gitu. Dan ini juga yang jadi kontras juga yang menarik gitu, bahwa mungkin ada value dalam tradisi kalau kita bicara inovasi gitu. Ada sesuatu mungkin ya. Dan saya juga seringkali nggak suka yang mainstream juga sih, bahwa ketika semua orang bicara inovasi, apa ya yang nggak dilihat orang gitu kan. Oh, tradisi nih gitu kan.
Orang kan kemudian ingin mengganti tradisi dengan inovasi. Nah, di sana kemudian saya fokus di tradisi itu di S3 gitu. Dan ternyata ya looking back lagi ya, ternyata nyambung juga dengan riset yang sekarang gitu, tentang yang akan saya bahas nanti ya, untuk yang innovation itu ya, untuk usul mikul ketiban campur. Jadi ini sekilas jejak budaya saya yang sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap cara pandang, cara analisis saya terhadap masalah organisasi. Untuk tulisan, ya ini beberapa jejak juga di ranah family business, saya juga fokusnya di sana. Ini ada satu book chapter tentang organizational culture and the family business. Kalau Bapak Ibu ada yang punya interest di sana, feel free untuk kontak ya. Saya akan senang untuk diskusi di sana. Kemudian yang tengah ini sebetulnya hanya kumpulan antologi blog saja gitu ya. Waktu S3 seringkali kan memang stres banget ya. Terus saya coba kompilasi blog-blog, saya buat kemudian fisik gitu. Eksperimen indie publishing gitu kan, lewat ada platform gitu. Saya coba indie publishing, ternyata bisa juga dicetak. Ya, ini di search di Amazon juga keluar tuh buku itu. Kemudian yang paling kanan ini tentang metode riset kualitatif handbook. Ini juga saya tulis bareng dengan ex supervisor saya Dennis Fletcher. Ini tentang etnografi. Ini juga satu metode yang saya pakai ketika S3. Dan saya punya interest di sana juga ya, lebih ke metode etnografi, lebih ngelihat budaya, ngelihat gimana orang-orang itu menggunakan simbol, menggunakan bahasa gitu ya. Bagaimana kekuatan itu disembunyikan lewat bahasa misalnya, itu juga saya suka di sana. Kenapa Mas kok bisa? Sorry, jump in. Silakan. Soalnya kan mayoritas orang senangnya dengan kuantitatif ya. Kan gimana bisa jatuh cinta dengan etnografi? Oke, ini dari awal saya nggak suka angka ya, one reason gitu ya. Dan saya nggak suka yang berbau-bau kalau kita bicara manajemen bisnis kan profit ya, profit financial gitu ya. Kemudian strategi bersaing dan seterusnya. Kayak secara darah mungkin saya lebih sebagai antropolog atau sosiolog gitu. Tapi secara interest konteks saya ya di organisasi dan bisnis. Jadi kalau diminta untuk ngeriset tentang yang sifatnya kuantitatif ya pernah juga sih, kayak saya S2 saya jadi ada 2 tesis di S2, salah satunya pakai kuantitatif dan itu juga bisa gitu. Tapi setelah saya bandingkan dengan kualitatif, lebih passionate ya, mungkin lebih rela untuk lembur malam-malam ngutik-ngutik data gitu ya, daripada kalau kuantitatif gitu. Dan tadi kembali lagi saya juga suka videografi, fotografi. Kalau pakai etnografi itu bisa gitu. Kita suka ambil gambar, kita suka untuk ngerekam, kita suka bikin video, itu bisa banget pakai etnografi. Jadi ada potensi di sana yang itu memadai lah gitu Mbak nanti. Gitu. Oke ya, ini saya lanjut dulu ya. Terima kasih tadi jump in-nya Mbak nanti. Ini sekali lagi nanti kalau mau diskusi tentang kualitatif method juga saya sangat terbuka gitu. Oke, sekarang kita transisi nih masuk ke ini ya, diskusi yang akan kita gawangi di sesi ini gitu, tentang nanti ya usul mikul ketiban campur. Tapi saya akan berangkat dari inspirasi dulu. Jadi pada satu ketika ini setelah saya lulus ya, jadi ketika sudah masuk di Gajah Mada, kemudian saya kebetulan juga ngefans banget sama Alveson, dan dari awal saya banyak referensi ke dia untuk budaya organisasional. Kemudian nyangkutlah ke artikel ini gitu, namanya Stupidity Based Theory of Organizations. First impression ketika itu, wah ini berani banget nih gitu ya. Biasanya kita bilang resource based theory of organization, kita macam-macam ya, knowledge based theory. Tapi ini stupidity based theory gitu. Kemudian itu bikin saya mikir. Kemudian saya coba baca, saya coba ekspansi mana nih literatur terkait ya. Kemudian ketemulah ke satu buku itu. Jadi sebagai lanjutan dari artikel itu ada buku yang namanya The Stupidity Paradox. Ya, ini penulisnya sama Alveson dan Spicer, tapi kemudian dia buat buku. Ya, menariknya adalah dia punya satu konsep namanya functional stupidity gitu dia bilang. Jadi kebodohan, kalau mungkin saya terjemahkan bukan bodoh ya, tapi lebih kepada keabaian ya, abai gitu. Jadi dia juga mendefinisikan stupidity bukan sebagai sesuatu bahwa kita tidak tahu ya, tapi bahwa kita menyengaja tidak mau tahu gitu. Kita punya kapasitas, tapi kita sengaja tidak menggunakan itu. Itulah yang disebut stupidity oleh Alveson dan Spicer. Jadi kalau ditranslasi bahasa Indonesia mungkin lebih pas abai gitu, keabaian.
Jadi keabayaan fungsional. Ini menariknya adalah argumen utamanya sentralnya begini, bahwa kita itu dengan bodoh itu ya, kita itu bisa selamat gitu untuk short term gitu kan. Karena di organisasi kalau kita tuh pinter malah kita mental gitu. Kita malah ketendang keluar, malah nggak bisa blend in dengan organisasi. Tapi kalau kita menyengaja bodoh, itu malah kita aman gitu. Karir malah naik gitu kan. Nah, itu yang kemudian jadi unik gitu saya lihat. Ketika baca lebih lanjut, dia juga studinya berdasarkan konteks yang organisasi yang knowledge intensive. Artinya di tempat yang menggunakan knowledge ya, kayak di consulting firm, law firm gitu kan, itu justru terjadi stupidity paradox ini gitu. Kan aneh ya. Jadi butuh knowledge tinggi, tapi kok yang terjadi malah the opposite of pinter ya, smart malah stupid gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ini menarik banget. Nah, ini apa? Mungkin nanti teman-teman kalau mau lanjut lebih dalam bisa lihat buku ini. Ini saya juga beli versi Kindle e-booknya. Menarik juga lihat daftar isinya, ada leadership instability, structure instability dan seterusnya. Ini artinya menggedor dominasi diskursus yang mapan gitu kan terhadap misalnya kepemimpinan gitu kan. Kan banyak tuh misi-misi gitu kan ya. Wah, kita akan memimpin mengedukasi pemimpin dan seterusnya. Termasuk business school ya menjadi sorotan juga gitu kan. Jangan-jangan kita itu mengendorse itu malah yang terjadi sebaliknya itu. Nah, ini bisa dilihat tuh tulisannya si Al-Faisal sama Spicer. Ini jadi inspirasi gitu ya, jadi titik awalnya. Nah, kemudian saya kemudian lihat ke dalam ya, ke situasi sekitar saya di organisasi gitu kan, menemukan berbagai macam paradoks. Gitu. Pertama, ini konteksnya adalah pendidikan tinggi, ya. Terutama business school saya lihat ya. Pertama adalah di pendidikan tinggi itu kan kita dipandang sebagai pabrik inovasi. Kita sumbernya ilmu kan, sumber pengetahuan gitu. Orang ke universitas untuk belajar, untuk menjadi pintar ya. Kemudian dari sana muncul pengetahuan-pengetahuan baru gitu kan. Artinya kan pendidikan tinggi itulah sebagai pabriknya inovasi, harusnya dari sumber gitu. Ya, tapi ketika kita lebih dalam ke sana ya, ada fenomena menarik bahwa intelektualisme itu terjadi hanya sebagai tiket masuk itu ke industri pendidikan tinggi. Gitu kan ya. Jadi untuk bisa masuk kita harus punya passing grade tertentu lah, gitu kan ya. Kita ada kualifikasi tertentu yang itu biasanya diukur dari IPK dan segala macam ya. Kita bisa masuk ke sana. Tapi setelah masuk gitu ya, intelektualisme tadi kemudian hanya tinggal di pintu aja gitu. Atau at least itu jadi tidak dominan lagi. Ketika di dalam malah yang terjadi aturan mainnya adalah budaya dan tradisi. Gitu ya. Ini yang kemudian fenomena yang saya amati gitu ya di sekitar saya. Ketika interaksi justru yang dominan itu adalah bagaimana kita bisa blend in dengan tradisi, dengan budaya. Kalau kita bawa intelektualisme malah kita dipandang aneh gitu, malah arogan, malah kemudian jadi outsider atau outlier bahkan gitu kan ya. Nah, ini jadi menarik di konteks pendidikan tinggi. Ya. Sekali lagi ini tidak bermaksud generalisasi ya, bahwa ini saya melihat dari amatan saya dari riset yang saya lakukan. Kemudian, nah ini juga menarik adalah di konteks sekolah bisnis itu kita banyak melakukan riset organisasi, gitu kan. Nah, mahasiswa juga kita minta untuk melakukan analisis, ya, membedah organisasi yang ada di luar. Ya. Tapi berapa banyak dari analisis itu yang kita lakukan ke dalam, gitu. Dalam arti ke institusi itu sendiri, gitu kan, ke fakultas sendiri, ke pendidikan tinggi sendiri, gitu. Ya. Artinya kita itu sangat canggih ya dalam membedah, menganalisis itu kan organisasi di luar, tapi ketika di dalam nggak pernah dipakai. Ini juga disindir oleh Al-Faisal dan Spicer. Kita menggunakan salah satu dimensi stupidity adalah kita menggunakan intelektualisme kita itu hanya pada safe terrain ya, area yang aman gitu. Ya, kita nggak mau kemudian menggunakan itu di area-area yang lain yang mungkin bisa menimbulkan konflik atau disharmoni. Ya, ini kan juga paradoks ya. Kemudian ada praktik-praktik yang berpotensi eksploitatif ya, terutama ini konteksnya ada organisasi dalam organisasi ada anggota organisasi baru masuk ke organisasi, kemudian ada praktik budaya di sana ya, itu berpotensi eksploitatif gitu kan, tapi kemudian jadi normal ya, atas nama budaya. Ya, yang paling gampang mungkin kalau kita flashback ya ke zaman-zaman dulu ada ospek ya, perpeloncoan gitu kan ya.
Itu kan jadi normal, orang menerima itu karena ya ini udah budayanya nih. Dari dulu emang gini kok gitu kan. Ada anak baru kita peloncoin gitu. Ya, ini kata-kata saya mungkin agak ekstrim ya, tapi ada aspek seperti itu yang potensi eksploitatif. Mungkin tidak realize, tidak terjadi, tapi ada potensi. Tapi kemudian kita anggap itu sebagai normal karena budaya ya, karena udah biasanya gitu kan ya, biasanya begini gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kegundahan gitu ketika awal-awal saya lihat ini ada apa sih gitu ya. Sudah adakah gitu ya yang pernah membahas tentang ini? Sudah adakah yang pernah menganalisis tentang ini atau menjadikan ini sebagai subjek penelitian? Saya coba cari di beberapa sumber, ternyata susah dapetinnya, gitu. Bahkan nggak ada. Ya, jadi ini juga tanda tanya ya. Sebagai producer of knowledge, perguruan tinggi itu kemudian seberapa banyak yang mengkritik dirinya sendiri gitu, masih sedikit jumlahnya, gitu ya. Nah, kemudian sampailah pada satu pertanyaan mendasar, yaitu kenapa institusi yang semestinya jadi pusat inovasi tidak bisa menciptakan budaya inovasi gitu. Ini secara broad brush ya, secara umum ya universitas gitu kan ya. Dia kan mesti jadi pusat inovasi. Silakan. Ya. Mau jump in sedikit lagi karena Silakan. ini kayaknya kita udah mulai banyak kedatangan teman-teman dari luar kelas MPO ya, Pak Rocky ya, dan saya barusan undang di chat, mohon kalau berkenan memperkenalkan diri dengan menuliskan afiliasi dan asal institusi, dan saya sengaja membuka forum pagi ini kepada teman-teman di media sosial ya, dan khususnya saya tuh kemarin ngincernya teman-teman ASN sebetulnya Pak Rocky, karena walaupun konteks penelitiannya Pak Rocky ini di perguruan tinggi gitu ya, tapi saya melihat ada banyak yang transferable gitu ya, findings-nya Pak Rocky gitu, relatable lah buat teman-teman di ASN juga. Mungkin Pak Rocky bisa share juga, benar nggak nih observasi saya? Oke, ini menarik juga ya. Dan memang sebagian dari fenomena ini punya, saya nggak tahu ya, nanti mungkin kita diskusi di belakang ya, tapi adalah hunch saya atau asumsi saya adalah kesamaannya memang ketika ada satu institusi yang itu dimiliki misalnya pemerintah ya atau BUMN, atau itu di mana itu ada struktur yang bercokol ya, yang itu power itu sangat ditentukan oleh hierarki ya, maka tampaknya akan ada fenomena seperti ini gitu. Ya, ketika kita itu based on power, based on hierarki lah, gitu ya. To some extent mungkin juga seniority, gitu. Ya, tapi we'll see, nanti kita coba diskusikan di belakang ya. Seberapa transferable-kah ini, gitu ya. Ya, nanti jadi poin bersama kita diskusikan. Oke, pertanyaan di sini bahwa kenapa institusi yang semestinya jadi pusat inovasi tidak bisa menciptakan budaya inovasi? Berkaca ke universitas, mestinya kan kita bisa gitu, tapi kan kenapa enggak? Dan sebagian penjelasan mungkin kita akan sampaikan itu bahwa itu eksternal ya, itu aturan lah, regulasi lah, oke, fine. Tapi adakah di dalam ya yang itu bisa jadi penjelasan gitu kan? Nah itu yang coba saya explore. Lebih fatalistik lagi, apakah ini kemudian menjadi awal mula ya untuk matinya akademia gitu ya, karena kita nggak bisa lagi berinovasi gitu. Kontras sekali, kita harusnya jadi sumber pengetahuan, tapi ibaratnya kita bisa ngasih tahu keluar, tapi ngasih tahu ke dalam itu susahnya minta ampun, ngubah ke dalam itu susah sekali gitu kan. Ya. Oke. Hasilnya apa? Nah, ini jadilah satu paper ya yang saya tulis bersama rekan-rekan juga di Departemen Manajemen, ada Pak Noviman sama Bu Rohimah. Jadi kami juga sama-sama saling sharing gitu ya untuk apa yang kita alami, kemudian kita coba refleksikan. Jadi kalau dari sisi metode ini lebih ke auto etnografi gitu ya. Jadi kita sendiri menjadi pelakunya dan kita coba saling cross check gitu ya, saling mengkritisi pandangan yang lain, seberapa apakah interpretasi masing-masing atas realita itu bisa dipertahankan. Nah, yang menarik adalah kita kemudian meng-highlight beberapa praktik budaya gitu ya, yang itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi tradisi bahkan, dan ini akhirnya menjadi di balik nama ini menjadi normal gitu ya. Orang nggak mempertanyakan lagi, orang akhirnya kemudian menerima, alih-alih kemudian mencoba mempertanyakan ya.
Ini ada dua bentuk budaya, namanya usul mikul, ketiban campur ini. Ini mungkin sangat Jawa sekali ya, tapi juga coba kita lihat apakah istilah yang sama juga ada di tempat lain gitu. Ya, bahwa mereka yang memberikan usul, memberikan ide, kemudian harus menjalankan gitu kan, memikul. Ya. Berikutnya adalah ketiban campur. Ini mungkin sedikit beda ya, bahwa kita mungkin nggak punya idenya, terlepas dari itu, tapi kita harus menjalankan sesuatu karena ada order gitu ya, ada perintah dari yang punya kuasa gitu ya. Mungkin dan itu mungkin bertentangan dengan goals kita gitu. Tapi kita nggak bisa menolak karena memang ada struktur kekuatan yang sudah established gitu. Ini aspek budaya. Atrofi ini juga kami terinspirasi dari konsep fisiologi. Nanti akan coba kita bedah. Secara singkat, atrofi adalah ketika kita otot kita ya itu mungkin mengecil gitu karena nggak pernah dipakai ya. Kita budaya sekarang duduk-duduk ya zoom terus itu mungkin perlu diukur juga kita punya atrofi nggak di otot kita itu ya, mengecil karena kita nggak pernah gerak-gerak lagi itu. Kemudian yang terakhir kami juga menggunakan konsep inovasi. Jadi ini biasa dipakai di konteks organisasi. Jadi sebetulnya artikel ini kayak apa ya, amalgamasi gitu ya, tiga area gitu kita coba campur aduk jadi satu, bisa enggak gitu. Jadi sebenarnya lebih eksperimental paper ini. Karena alhamdulillah bisa publish. Ya. Nah, secara singkat apa temuannya? Langsung aja nih. Temuan kami adalah budaya organisasi itu bisa digunakan sebagai peredam disonansi. Ya, jadi ketika ada konflik, potensi konflik gitu ya, kemudian kita bisa redam itu dengan budaya. Gitu ya. Dengan rasa sama budaya, kemudian kita paksa orang untuk menerima. Gitu. Bisa. Ya, kemudian ada fungsi penjaga tradisi ini. Ya, biasanya orang yang punya power lebih, gitu kan, sebagai penjaga harmoni gitu. Dia punya interest bahwa selama organisasi itu amat tentram itu bagus gitu. Kalau bisa sebisa mungkin kita redam suara-suara yang mungkin berpotensi konflik itu kita redam gitu kan. Ya, biasanya menggunakan atas nama budaya. Gitu. Jadi dalam organisasi menarik juga ada mereka yang punya fungsi sebagai penjaga tradisi. Gitu. Dia harus memastikan bahwa yang dulu itu terus ada sekarang gitu kan dengan power dia. Ya, kemudian ya ada kontras antara survival culture dengan innovation culture. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan konsep stupidity kemarin yang tadi bahwa ketika kita bisa membuat orang itu mikirnya survive, ya mereka nggak bisa mikir inovasi. Gitu. Ya, atau kalau mereka mau inovasi tapi survival terancam, ya mereka akan mundur. Gitu kan. Jadi nanti tantangannya adalah gimana kita bisa menciptakan inovasi dan mempertahankan, menjamin survival mereka. Gitu. Seringkali pilihannya tuh dikotomis itu, mau survive tapi nggak bisa inovasi atau mau inovasi tapi mati. Gitu. Ya, ini jadi orang kebanyakan akan milih untuk survive. Gitu kan. Ya, termasuk mungkin nanti di konteksnya di ASN ya, mau survive atau enggak gitu kan, ya akhirnya milihnya survive. Ya. Ini temuannya. Oke, ini akan saya bahas konsep per konsep gitu ya. Pertama adalah bentuk yang ini kami sadur juga di konteks Jawa ya, sing usul mikul. Ya, nah ini kita coba menteorisasi dari bentuk yang sudah umum ya, common sense ya, kita coba teori. Bisa nggak sih kita buat model, kita buat teori ya, yang itu bisa dijelaskan gitu, bisa ditransfer mungkin ke konteks yang lain. Nah, kalau kita bedah dari sini usul mikul sederhana bahwa ada dua pihak, pengusul kemudian penjaga tradisi di sini ya. Nah, ini pengusul ngasih usul kan, ide saran, ide inovasi kepada penjaga tradisi. Biasanya dia butuh power, butuh approval dari power yang punya power. Ya, tapi kemudian dari penjaga tradisi bilang, oh ya ide bagus tuh ya, nanti kamu yang mengerjakan. Jadi kembali lagi penugasan itu ke pengusul. Dan ini adalah menjadi beban tambahan dia gitu kan. Selain survivalnya, rutin dia juga harus dikerjakan. Plus kalau dia ini idenya diterima, dia harus dibebani oleh idenya dia sendiri gitu. Ya, biasanya yaitu di atas dari beban normal ya, beban kerja normal gitu kan. Ya, ini jadi satu konstruk. Ya. Nah, ini beberapa data yang kemudian kami coba sadur gitu ya. Ada kemungkinan berbicara, pembebanan usul pada pengusul, usul sebagai pekerjaan tambahan. Itu jadi kontrasnya di sana. Jadi beberapa tema yang muncul.
Yang di tengah Berikut, tadi seru banget tuh kayaknya tuh. ya ini apa ya? Ini apa? Ya ini kami apa lihat umum terjadi sih. Nanti mungkin bisa kita lihat apakah juga terjadi di konteks organisasi yang lain ya, gitu kan. Gitu. Oke, berikutnya adalah ketipan campur. Ya, ini kalau kita bicara akar istilah ya, campur itu kan kalau orang apa nari gitu kan ya, pakai campur ya kayak selendang gitu. Kemudian ketika dia nari, apa mungkin ada audiens, kemudian dia akan mengalungkan campurnya ke audiens gitu kan. Kalau apa audiens sudah kena kalung itu kena campur namanya ya. Mau nggak mau dia harus ikut nari gitu kan. Mau nggak mau gitu. Mau dia suka atau enggak, pokoknya harus ikut nari. Itu namanya ketipan campur. Ya, analoginya sama juga terjadi di konteks organisasi, gitu kan. Apa ada kalanya ketika itu penjaga tradisi yang itu juga punya ide sebagai pengusul juga jadi satu, gitu ya. Kemudian dia menjatuhkan campurnya ke anggota organisasi, biasanya yang baru gitu, karena mereka powernya lebih kecil biasanya, gitu kan. Lebih nggak punya power, nggak punya history, ya, sehingga untuk menolak itu akan relatif kecil ya. Meskipun bisa juga ya, bukan berarti ketika di ketipan campur itu tidak bisa nolak, artinya bisa juga. Tapi menariknya adalah kecenderungannya akan kecil gitu ketika anggota itu masih baru ya sebagai newbie di organisasi, ya kan. Nah tugas ini apa kemudian apa ya mau nggak mau harus dia laksanakan ya. For the good on the worst ya, dalam arti apa bisa juga dia menganggap itu sebagai oke ini tantangan saya akan coba develop gitu ya, fine. Atau bisa juga nih apa sebenarnya dia punya competing goals juga gitu dengan dia, gitu kan. Nah ini apa terjadi di organisasi. Ya. Nah, ini juga beberapa tema yang muncul. Ada penugasan sepihak lah, gitu ya. Kemudian dalam konteks penerima penugasan juga ada apa kutipan seperti itu, gitu ya. Pokoknya bagi menerima juga menarik, apa ada kata-kata pokoknya terima dulu lah. Nanti kalau apa nanti gimana pikir belakangan gitu. Artinya dia pun apa mungkin masih bingung juga ini akan gimana ya. Karena ini perintah ya udah kemudian terima dulu lah, gitu kan. Nah, kemudian ada juga konteks misalnya pemindahan beban pekerjaan gitu kan ya. Jadi ini yang apa sebetulnya kalau mau dilihat ya pekerjaan itu muter aja gitu ya. Tinggal orang tuh mau siapa yang apa di ujungnya lah yang akan kena biasanya. Kita oper-oper terus gitu ya sampai di ujung. Ya. Nah ini mungkin kesannya ini ya negatif ya, tapi coba nanti kita lihat apa nature-nya di organisasi itu apa gitu dari konsep ini, gitu ya. Ini. Oke, dua tadi kita simpan dulu ya, kutipan campur usul mikul. Berikutnya kami kemudian mencoba menteorisasi gitu dari fenomena itu yang namanya atrofi. Ya, ini kami pinjam konsep ini dari fisiologi. Ya, ini apa perbandingan antara otot. Ya, biasanya dipakai di konteks otot ya, di tubuh ya. Kalau kita bisa gunakan analogi organisasi sebagai organisme, dan organisme itu dekat dengan misalnya manusia ya, maka kita bisa gunakan juga analogi yang ada di dalamnya, termasuk atrofi ini, gitu kan. Nah, atrofi kita bisa lihat apa masanya itu berkurang ya, masa dari otot itu berkurang. Sehingga kalau kita apa saya juga nih apa pinjam definisi dari literatur fisiologi adalah atrofi adalah the loss of muscle mass caused by aging and or disuse. Jadi bisa karena menua ya, karena life cycle kita makin mature, makin tua, atau karena disuse ya, tidak digunakan gitu. Ya, otot yang tidak digunakan kemudian mengalami penurunan massa. Ya, sama halnya kalau kita lihat apa bodybuilding ya, orang ke-gym itu kan building muscle mass udah gede gitu kan, kemudian dia apa nggak rutin lagi ya dia akan turun lagi itu kan masnya. Gitu. Ya, maka kemudian kami memproposisikan sebuah konsep itu namanya atrofia organisasional. Ini adalah sebuah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan daya inovasi atau dengan kata lain otot inovasinya itu lebih kecil karena ya disebabkan oleh ketidaktergunaan kapabilitas dari waktu ke waktu. Jadi kita punya potensi, tapi kita dengan sengaja tidak pakai. Ya. Dan itu kalau terjadi terus, kemudian bisa terjadi penyusutan gitu kan massa atau apa otot inovasi kita, daya inovasinya berkurang gitu. Ini apa yang kami ajukan di artikel itu. Ya, nah siklusnya seperti apa? Ini yang coba kami juga apa sarikan itu dari fenomena yang kami lihat. Kita bisa berangkat dari nomor satu yang di sini ya, dari nomor satu itu. Di anggota organisasi, di awalnya itu menyadari perlunya perubahan organisasional.
Oke, dia lihat, oke, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada yang potensi untuk perubahan. Ada anggota yang melihat, oke, ini kita perlu nih perubahan nih. Gitu kan. Nah, masuk ke step 2. Kemudian dia mengusulkan tuh usulan perbaikan atau perubahan itu ya, kepada yang punya power kan. Nah, di sana ada 2 channel ya, atau ada 2 mode. Ya. Nah, ini di antara sekian banyak ya, mungkin ada yang lain juga. Ya, ini tidak kami bahas di sini. Dua mode itu adalah pertama yang sing usul mikul tadi, bahwa kalau oke, usulan diterima, tapi kemudian eksekusi dibebankan lagi kepada pengusul. Atau kedua adalah oke, kita terima, tapi kita kasih orang lain untuk eksekusi, ya, jadi ketipan campur. Nah, dari 2 itu nanti ke lingkaran yang keempat, bahwa ketika eksekusi usulan tambahan itu di luar tanggung jawab utama, gitu kan ya, maka itu terjadi tensi gitu. Ya. Dia akan milih dia lebih baik ngelakuin rutinnya bener gitu kan, atau rutin plus beban ini nih gitu kan ya. Kalau mau ambil dua-duanya, nanti dia sendiri akan kena. Dalam arti mungkin waktu dia berkurang untuk yang lain ya, mungkin dia ada beban tambahan intinya di sana gitu kan. Alih-alih kemudian diseimbangkan gitu. Jadi bahwa apapun yang tambahan itu di luar rutin dia yang utama. Nah, ketika itu terjadi, maka kecenderungannya secara umum adalah anggota organisasi akan lebih memilih untuk menghindari pekerjaan tambahan gitu. Ya, ibaratnya orang yang daily aja udah susah nih, tambah lagi untuk ngerjain project ABC ya misalnya, atau ide ABC gitu kan, atau tugas ABC. Ya, lebih baik, dan saya juga diukurnya nggak dari situ kok, diukurnya dari rutin saya ini loh, gitu kan. Jadi ngapain harus repot-repot gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu kemudian anggota organisasi akan cenderung menahan usulannya gitu. Dia akan tahu, oke, next time kalau saya usul malah nanti saya kena lagi nih gitu kan ya. Lebih baik saya nggak usah ngomong aja gitu. Aman gitu kan. Hidup aman, saya bisa mungkin lakuin hobi saya gitu kan ya. Saya bisa Mas, sama anak gitu. Mas Silakan. Rocky, izin Silakan. jump in. Ini kalau Silakan. di media sosial yang paling sering saya lihat ini apa namanya moto atau slogan. Kalau yang lain bisa ya yang lain aja gitu. Oke. Bagus, bagus, bagus. Oke. Mungkin nanti next kita teorisasi itu frase itu ya, menarik. Benar, jadi sejalan dengan itu. Jadi kita jadi nggak kemudian step up gitu ya. Kita kemudian mau mundur, menahan diri. Padahal kita punya ide, mungkin brilian gitu ya. Tapi sengaja nggak mau ngomong itu, biar aman. Kalau itu terjadi kemudian tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang, maka secara kolektif usul itu kan berkurang tuh, gitu kan ya. Kalau usul berkurang, nggak ada ide baru, maka tingkat keinovatifan organisasi berkurang. Kalau itu kurang, maka ini muter ke sini akhirnya ya. Akhirnya ya siklus atrofia mengecil dari sini nih, gitu kan. Jadi kalau dia udah kurang kemudian nggak mau, tetap aja nggak mau ngambil resiko gitu ya, dia akan mundur menahan usulan ya udah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada juga potensi inovasi itu kalau kembali ke cycle sana gitu. Jadi udah ke sini nih berkurang, ketika ada anggota organisasi yang melihat tunggu dulu nih, sebenarnya kita bisa ubah nih gitu kan. Nah itu akan muter sini lagi gitu, mulai lagi cycle-nya gitu kan. Nah, maka dari itu sangat wajar ketika orang bilang orang yang mau inovasi itu orang gila ya. Ya memang gitu. Ibaratnya resikonya udah pasti ya. Plusnya udah pasti, gennya nggak tentu gitu ya. Bahkan mungkin nggak gen sama sekali gitu kan. Nah, ini yang semoga jadi refleksi lah nanti bagi kita. Ini kami kemudian namakan atrofia organisasional. Nah, ini mungkin 2 slide lagi ya terakhir. Kemudian kami coba refleksikan ini apa sih yang terjadi gitu kan. Salah satu yang menjadi aha moment adalah ya bahwa mungkin kita itu seperti ikan gitu. Bahwa ikan itu kan renang di air ya. Ketika ikan renang di air dia itu nggak ngerasa bahwa ada air gitu. Bagi dia normal aja, mau renang kanan kiri ya, makan normal aja. Tapi begitu dia diangkat dari air, baru ngerasa, wah ada air, ternyata dia megap-megap gitu kan ya. Mungkin ditaruh di air yang lain, dia ngerasa agak gimana, agak nyaman gitu kan. Nah mungkin sama dengan kita, di organisasi itu kita nggak ngerasa ada budaya di sekitar kita ya. Kita anggap itu normal gitu loh, bahwa tadi misalnya usul mikul ya normal ya. Kalau saya mau usul ya saya harus mikul lah gitu kan. Kalau saya ketiban campur ya saya harus siap lah gitu kan. Organisasi gitu kan. Jadi itu jadi normal gitu. Jadi kita nggak merasakan bahwa ada yang aneh dengan itu. Gitu. Nah, ini ke konsep air tadi. Baru setelah kita di konteks yang lain, gitu ya. Ya mungkin kalau saya refleksi mungkin karena saya juga dari sisi budaya pernah juga terekspos di berbagai konteks.
Kemudian melihat ada yang aneh nih di sini gitu. Yang itu tempat lain mungkin nggak ada. Nah, ini yang jadi refleksi kami. Ya. Nah, ini terakhir dari saya. Poin refleksi bagi kita adalah apakah kemudian fenomena ini pernah terjadi di sekitar kita? Artinya apakah ini spesifik hanya unik, eksklusif, aneh di konteks studi ini atau di tempat lain pernah ada juga? Kedua adalah apakah ini fenomena yang sporadis ya, artinya pecah-pecah nggak ada pola atau ada struktur gitu di skala yang lebih besar. Ya. Mau kita kaitkan dengan cross cultural mungkin manajemen ya, apakah ada kaitannya misalnya dengan kolektivisme gitu kan ya, power distance dan seterusnya dari Hofstede itu ya misalnya. Oke, next kemudian lebih praktikal. Gimana kita bisa memutuskan antara ini kalau terjadi ya, kalau ada potensi itu, kemudian kita nggak bisa mengelak nih ya. Ada nggak sih cara untuk melepas gitu kan dari potensi itu? Gitu. Nah, ini sayang sekali di artikel ini nggak ngasih solusi, hanya menjelaskan masalah saja. Gitu. Nah, mungkin dari diskusi kita bisa coba diskusikan berbagai area lah dari paper itu. Mungkin dari saya itu, Mbak Kanti, saya kembalikan, terima kasih. Oke, baik, luar biasa ya. Aduh, provokatif banget nih presentasinya Pak Rocky pagi ini. Seneng banget saya menyimak dari awal ya, dan mudah-mudahan Ibu Bapak juga sudah bisa mendapatkan insight gitu ya. Dan ini udah ada beberapa komentar juga di chat gitu. Tapi kita mau undang dulu nih teman-teman mahasiswa dari kelas manajemen perubahan organisasi yang biasanya kalau sehari-hari diskusi sangat vokal nih. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau berkomentar. Oh, sorry, sebentar. Saya mau share catatan saya juga ya untuk meng-highlight ya, karena sesi pagi ini kan memang bagian dari kuliah tamu ya, Pak Rocky ya, dan di pertemuan ini kita itu bicara tentang inisiatif decay ya, ketika inisiatif perubahan itu menjadi layu gitu ya, dan tidak bisa sustain gitu, tidak bisa sustainable atau tidak bisa berkesinambungan ya. Kalau di textbook yang kami gunakan bicaranya seperti itu, dan saya sengaja memilih artikel Pak Rocky untuk kita diskusikan hari ini gitu, karena memang konteksnya Indonesia banget ya. Saya harus akui juga saya tuh bersalah juga mungkin ya sebagai pengajar begitu ya, masih menggunakan textbook ya Amerika ya, dan negara-negara barat lah gitu ya, yang asalnya dari sana dan berbahasa Inggris, dan kasus-kasusnya seringkali tidak menggambarkan realita kita sehari-hari gitu ya. Jadi ada jarak gitu antara pengalaman kita dengan apa yang kita baca dalam textbook. Makanya saya tertarik sekali untuk mendengar langsung gitu ya tentang makalahnya Pak Rocky. Mudah-mudahan teman-teman juga belajar banyak, dan saya juga menunggu nanti ya komentarnya begitu ya, responnya gitu. Nah, jadi apa dong jawaban pertanyaan seminar kita pagi ini ya? What kills innovation? Culture or power? Bisa nggak dijawab dengan ringkas? That's a big question. That's a big question ya. Karena kan tadi kalau kita bicara culture kan dia tidak berada di ruang hampa ya, apa yang menyebabkan culture itu bisa di-maintain gitu ya, bertahan ada terus gitu ya, itu kan tadi ada peranan ya para elit organisasi, udah pasti ya ada orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya power gitu kan, kemudian mempertahankan apa-apa yang mungkin menguntungkan buat dia gitu ya, belum tentu menguntungkan buat orang lain begitu. Nah, terus poin berikutnya yang mau sedikit highlight juga ya, ya. Yang ribet juga adalah budaya itu kan, kalau mungkin saya jawab secara ini ya generik, saya akan jawab itu power gitu ya. Tapi di sisi lain budaya itu juga unik karena dia itu kan ciptaan manusia. Tapi somehow dia bisa lepas dari manusia kemudian mengendalikan manusia gitu loh. Kayak semi Tuhan gitu. Kita nggak bisa ngubah dia gitu. Karena udah terlanjur jadi di luar manusia akhirnya. Ini jadi bingung gitu. Mau bilang power, tapi kadang-kadang manusia juga nggak bisa punya power juga untuk mengubah budaya gitu kan. Mau bilang budaya juga budaya itu bisa dikendalikan oleh power juga. Ini yang jadi muter gitu kan somehow. Ya, ini subject to next paper kayaknya nih. Oke, kemudian apalagi yang saya mau highlight ya dari paparannya Pak Rocky tadi, ada
yang menarik ya, bahwa banyak sekali established concepts ya yang kemudian kita gugat gitu ya kalau kita mau melihat fenomena inovasi secara lebih kontekstual gitu ya, melihat what really happen in organization gitu ya, organisasi yang nyata, yang real begitu. Jadi kita menggugat glorifikasi inovasi, glorifikasi pengetahuan ya, glorifikasi sampai leadership segala ya. Jadi benarkah demikian gitu ya, klaim-klaim arus utama tentang inovasi pengetahuan dan kepemimpinan begitu. Dan tadi ada juga semacam tension ya antara tradisi versus inovasi. Nah, benarkah keduanya ini selalu bertolak belakang gitu ya, atau sebetulnya seperti apa gitu, dan bagaimana memahami inovasi lewat bahasa sendiri yang saya suka dari judulnya ya, usul mikul ketiban sampur. Walaupun saya bukan orang Jawa gitu ya, tapi ketika saya baca judulnya, wah ini insightful banget nih gitu ya, bisa menggunakan istilah sendiri gitu ya untuk memahami sebuah fenomena. Dan artikel juga bukunya Alvesen tadi ya, Stupidity, tentang stupidity paradox itu menunjukkan banyak sekali fitur organisasi yang tersembunyi dan tidak terjamah ya ketika kita tidak mau memahaminya lewat perspektif yang beragam gitu, dan lewat metodologi yang itu tadi ya, yang memungkinkan untuk kita mengeksplor ya fitur-fitur yang tersembunyi ini gitu. Ya mau nggak mau memang salah satu kita harus belajar metodologi kualitatif, entah itu wawancara atau misalnya yang dilakukan oleh Pak Rocky adalah etnografi ya, bahkan berarti ada observasi langsung ya tentang kehidupan organisasi itu sendiri. Nah, pertanyaan saya jadinya tadi kira-kira ini relevan juga nggak ya untuk tadi konteks di public sector misalnya gitu ya, di sektor publik, karena mungkin ada banyak teman-teman ASN di sini, ada yang jelas ada 2 tadi kayaknya yang sudah merespon di chat. Dan bagaimana dengan perusahaan ya, perusahaan sendiri kira-kira seperti apa gitu ya, sejauh mana sih transferability-nya gitu ya, temuan dan teorisasi dari Pak Rocky. Dan kalau perusahaan kan bisa dibedakan 2 ya, mungkin yang satu yang family business sifatnya, which is itu spesialisasinya Pak Rocky gitu kan, dan yang non-family business, saya nggak tahu nih sebenarnya labelnya apa sih yang tepat untuk non-family business, ini bingung juga saya. Betul, Kira-kira non-family. ya, jadi ini bisa nggak ditemukan gitu ya untuk yang kategori itu gitu. Dan yang terakhir adalah yaitu tadi ya tentang konsep atrofia ya, bagaimana sih kemudian inovasi itu selama ini yang sangat diglorifikasi, ternyata ketika kita menyelam lebih dalam gitu ya, ada resiko yang sangat besar ya ketika kita ingin menginisiasi inovasi. Dan untuk konteks studi kasusnya Pak Rocky malah return-nya nggak jelas gitu, jadi high risk no return gitu. Apa iya seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sangat perlu untuk kita gali lebih lanjut gitu ya, hal-hal yang sifatnya invisible itu tadi saya bilang ya, fitur-fitur tersembunyi dari organisasi. Kemudian di situ menawarkan potensi teorisasi, potensi untuk kebaruan, ada teori building juga di situ bisa dilakukan gitu ya. Jadi selain aspek budaya juga mungkin kita perlu juga nanti bicara aspek historis dari perkembangan organisasi juga gitu ya, di mana organisasi itu berada gitu kan. Jadi Indonesia ya konteks budayanya seperti apa, tapi juga punya konteks historis kan, dan konteks historis itu juga berkontribusi pada algoritma sosial yang existing ini saat ini gitu kan. Saya bisa membayangkan gitu hal seperti ini sangat mungkin terjadi di konteks negara katakanlah global north gitu ya, dunia utara yang jauh lebih maju gitu ya, yang juga ingin mendorong inovasi, tetapi mungkin sebelum mereka berhasil gitu ya, mereka juga mengalami hal seperti ini gitu ya. Saya nggak tahu nih mungkin agak spekulatif gitu, tapi Pak Rocky bisa kasih insight juga ya, karena studinya kalau di Luxembourg itu memang yang dilihat adalah family business di sana kan ya Pak Rocky ya. Betul. Oke, nanti mungkin Pak Rocky bisa kasih insight juga. Oke, itu beberapa hal yang ingin saya highlight. Sudah ada 2 yang raise hand dari kelas manajemen perubahan organisasi. Jadi kita dengar dulu. Yang pertama dari Pak Widayanto, lalu ada Ibu Indah Fitriana. Silakan Pak Widayanto. Baik, terima kasih Bu Kanti atas kesempatannya, juga Pak Rocky atas pemaparannya. Yang pertama izin menanggapi dulu yang paparan dari Pak Rocky, usul mikulnya itu. Pertanyaan terakhir dari Pak Rocky yang tadi ingin mengetahui mengenai bagaimana cara memutus siklus atropia itu kalau dengan konsep usul mikul harusnya Pak Rocky yang menjawab. Pak Rocky harus bisa
Pak Rocky harus apa namanya bertanggung jawab atas pertanyaan tersebut dan kemudian mencari jawabannya, Pak. Anyway, itu jangan. Tapi kita di sini karena saya bukan tradition keeper dalam konteks tadi, maka saya nggak maka Pak Rocky bebas-bebas saja untuk apa namanya untuk tidak ketiban sambur itu. Baik, yang kedua Pak, terkait dengan budaya usul mikul itu juga ketiban campur. Mungkin pengalaman saya sejauh ini sebagai profesional di apa namanya di korporasi begitu, itu merupakan juga satu hal yang lazim terjadi ternyata Pak. Jadi bukan hanya dalam konteks katakanlah di sebuah organisasi pendidikan tinggi, namun juga itu terjadi di organisasi korporasi di mana ketika suatu ada tadi mungkin ada ketimpangan power atau ada satu budaya di mana apa namanya ya yang bisa terjadi usul mikul tadi itu Pak ya, itu terjadi dan itu bahkan kalau konteks perusahaan yang pernah saya tempat bekerja itu resiko safety-nya tinggi Pak, itu sempat terjadi satu insiden yang apa namanya yang besar, katakanlah gitu, ada fire begitu. Yang mana kemudian setelah diinvestigasi, dirunut-runut, ternyata memang ada situasi di mana yang orang ada yang sebenarnya sudah tahu mengenai potensi adanya kebakaran, ada insiden tersebut. Ya, namun kemudian semacam ada keengganan untuk menyampaikannya karena khawatir nanti dia lagi yang akan disuruh follow up. Dia lagi yang akan disuruh follow up untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga akhirnya cenderung untuk menahan diri dan berharap itu akan diketemukan apa namanya failure-nya itu oleh orang lain dan nanti orang lain akan melapor begitu. Ternyata nggak sampai terjadi ditemukan oleh orang lain, udah keburu terjadi insiden. Sedemikian rupa sehingga setelah insiden investigasi itu laporannya selesai keluar dan ada fakta tersebut, maka ada perubahan semacam kebiasaan pada saat meeting adalah semua harus berbicara. Si leader has to ask the question to the most silent person. Jadi orang yang diam tuh harus ditanya. Kamu melihat apa? Kamu mendengar apa atau apa? Dan tidak boleh ada semacam kayak tadi itu, tidak boleh ada semacam ketiban sampur, tapi kemudian akan dijadikan semacam diskusi bersama untuk siapa yang akan perlu follow up dan sebagainya. Nah itu jadi mungkin situasi yang memang juga terjadi di organisasi korporasi ketika tadi itu mungkin ada ketimpangan kekuasaan atau mungkin ada pola-pola yang pernah dialami sebelumnya oleh orang tersebut, ada pattern begitu ya bahwa kalau usul kemudian akan itu dan ternyata setelah ada insiden baru kemudian itu terjadi perubahan itu. Yang ketiga Pak mungkin ini kan di pendidikan tinggi ya, saya coba membayangkan mungkin pendidikan tinggi yang status negeri kali Pak ya, yang risetnya Bapak itu ya, mungkin yang state owned begitu Pak ya. Apakah hal tersebut juga terjadi di perusahaan swasta di mana yang mungkin pola kekuasaannya gitu ya berbeda gitu loh Pak dengan di perguruan tinggi negeri gitu Pak, di mana ada mungkin kepemimpinannya lebih bisa mendrive inovasi gitu ya ketimbang di perusahaan di perguruan tinggi negeri yang mungkin lebih tradisional. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, baik. Ada 3 nih. Silakan Pak Rocky. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Betul juga ya. Saya punya tanggung jawab itu untuk menjawab sendiri itu. Memutusnya gimana. Kedua adalah saya merinding dengar cerita Pak Widayanto tadi bahwa ternyata ada kasus di mana value terjadi gitu kan. Dan itu karena orang takut ya. Ada struktur kekuatan tertentu dan dia juga belajar dari mungkin pengalaman dia ya, sehingga dia sengaja nggak menyampaikan karena takut gitu kan kena sendiri. Ini justru saya merinding dan artinya ada sesuatu di sini gitu yang perlu mungkin jadi saya nggak tahu ya atau jadi perhatian kita ya, entah dari sisi teoritis atau dari sisi organisasi. Tapi gimana kemudian fenomena ini kalau ini adalah hal yang lazim, kita perlu reduksi gitu ya. Menarik juga tadi dengan inisiatif leader untuk menanya the most silent person. Artinya kan dia mencoba balancing power ya. Jadi power itu dipindahkan ke yang paling powerless tadi naik dikit gitu. Supaya dia bisa ngomong gitu. Dan kemudian ketika ada
masalah ya, bukan kemudian kembali ke yang pemberi. Ibaratnya orang bilang kill the messenger ya, bukan membunuh yang membawa masalah. Justru jadi tanggung jawab organisasi kan harusnya gitu. Masalah itu kan ada karena organisasi gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian diassign ke satu orang aja gitu. Jadi menarik juga tadi bahwa shifting power dan responsibility tampaknya jadi penting gitu. Kemudian untuk yang swasta ini saya nggak tahu ya. Dugaan saya Pak juga mereka juga punya struktur power yang hampir sama gitu dengan yang negeri. Ya, kembali lagi memang di sini leader jadi penting itu. Dia leadernya yang seperti apa nih power itu, geraknya kemana itu ya. Apakah tadi lebih ke tendensinya ke tradition keeper yang kemudian mencari harmoni ya. Pokoknya asal nggak ada bunyi sumbang ya itu udah bagus itu. Atau dia punya tendensi sedikit risk taking ya. Tapi kemudian ada inovasi yang muncul dari sana gitu. Nah ini gesernya ini yang kemudian kayaknya menentukan terlepas dari mungkin swasta atau negeri ya sekali. Mungkin itu Pak Widayanto. Oke, baik. Makasih banyak Pak Rocky. Masih ada Ibu Indah nih. Kita dengar sekarang dari Ibu Indah. Silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Kanti, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Kebetulan saya saat ini di ASN Pak, di salah satu kementerian, di unit eselon satunya. Jadi pas lagi baca papernya Pak Adi itu, saya sebenarnya orang Jawa Pak, orang Jogja, cuman lahir dan besar di Jakarta, jadi apa sih ini? Pas saya baca, waduh, ini cocok banget nih. Maksudnya ini dan saya pun pernah mengalami gitu Pak. Jadi betul sekali gitu. Jadi di ASN mungkin yang saya alami ya di ASN ini saya mengalami dan saya sendiri mengalami gitu ya. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu, mempropos sesuatu ide gitu. Nah, itu kita sampaikan kepada atasan misalnya ya. Oke, akhirnya kita bicarakan, akhirnya mungkin kita eskalasi lagi ke atasan. Oke, bagus. Jadi deh, coba deh dikerjain deh gitu. Ya udahlah, baik lagi ke kita gitu kan ya. Buat beberapa hal mungkin pada saat memang kita resource-nya ada, kemudian waktunya ada, itu is okay gitu ya Pak ya. Itu dengan senang hati kita bisa, bagi saya pribadi itu bisa menyalurkan ide kita yang sudah kita create gitu. Tapi buat beberapa hal yang mungkin kadang-kadang resource kita terbatas gitu, dan mungkin juga kemampuan untuk mengeksplor ide itu juga mungkin terbatas, itu mungkin menjadi kendala buat kita untuk mengeksekusi gitu. Dan kita butuh bantuan orang lain gitu. Mungkin hal itu Pak. Lalu mungkin saya berpikir ya Pak ya, kenapa sih akhirnya atasan itu langsung meminta orang yang mempropos itu mengimplementasi. Mungkin saya pikir ya kan dia yang mempunyai ide, dia yang punya konsepnya seperti apa, jadi akan lebih efektif. Ya udah dia aja yang melakukan. Mungkin saya melihatnya sudut pandang dari persepsi atasan seperti itu sih Pak. Lalu ada pertanyaan nih Pak, yang saya setelah baca dari paper Bapak dan penjelasan Bapak. Nah kira-kira leader itu aware nggak sih Pak dengan budaya yang ada seperti ini bisa mengancam adanya inovasi di organisasi mereka gitu ya pertama. Yang kedua, kira-kira kalau misalnya dengan budaya ini akhirnya bisa menghambat inovasi baru, ada nggak Pak cara yang efektif untuk bisa menampung ide dan mengeksekusinya tapi nggak menghambat ide-ide yang baru? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Indah. Ya, langsung gimana Coba ya, Pak? saya responnya. Makasih Bu Kanti. Menarik tadi bahwa mungkin dalam takaran tertentu ya kita masih happy gitu kan jalanin itu gitu. Tapi ketika itu di mungkin waktu yang lain dengan keterbatasan sumber daya dan performa kita tuh nggak diukur dari tambahan itu tapi dari yang pokok kita gitu kan. Ya kita akan pilih yang pokok dulu kan gitu kan. Kita nggak akan menjalankan itu. Pekerjaan sebagai pekerjaan ad hoc gitu Pak itu. Betul, ad hoc kan ya. Nah, makanya itu menarik saya pikir. Dan terima kasih sudah sharing Bu Indah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ini ya leader ya. Kalau saya melihat gini, ini fenomena ya setidaknya yang saya lihat di Jawa gitu kan ya terjadi gitu. Kalau leader kemudian aware ada fenomena seperti ini, kemudian artinya ketika silent ya, ketika hening itu mungkin nggak selalu baik juga gitu kan. Bahkan mungkin pesannya adalah mungkin bagi leader perlu juga menciptakan dinamika gitu ya dengan sengaja itu untuk kemudian shifting power gitu ya
bisa nggak dibuat satu forum, I don't know, satu momen lah gitu ya, sehingga di mana masing-masing itu bisa propose ide gitu ya, bisa menyampaikan apapun concern tanpa harus takut dia akan kena gitu. Artinya kalau mau kita kejar inovasi, kita harus pegang dulu safety mereka gitu. Sama safety nggak bisa dipegang, maka orang akan mikir untuk dirinya sendiri gitu kan. Orang nggak akan mau mikir untuk organisasi, baru-baru mikirin untuk yang lain, diri saya masih nggak tahu gitu ya keselamatannya gitu kan ya. Jadi ketika leader itu bisa ensuring the safety of their members gitu, memperhatikan bahwa it's fine nggak akan berdampak ke apapun ya, dan nanti apapun idenya itu jadi tanggung jawab organisasi, itu tampaknya mereka akan lebih mau untuk share ya, untuk berbagi gitu ya. Nah, menarik juga dari bahwa kalau kita lihat dari sisi leader, ini mungkin nggak selalu ill intention ya, jadi nggak selalu maksudnya itu buruk gitu loh, kayak saya pengen ngerjain nih orang ini, kita kerjain aja nih, kita kasih tugas ABC gitu ya. Mungkin nggak juga, mungkin maksudnya baik juga gitu ya. Dia tahu orang ini dia punya ide, dia punya potensi, kasih aja ke dia gitu kan. Bagus nih orangnya gitu ya. Ya. Dan sama halnya bagi penerima juga mungkin mikir juga, ini kalau saya mau karirnya bagus, saya harus bilang iya nih gitu kan. Jadi pokoknya yain aja deh gitu kan. Meskipun nanti di belakang mungkin dia keteteran gitu ya, bahkan mungkin sampai mungkin masalah kesehatan dan seterusnya. Ya, tapi pokoknya yain dulu gitu. Artinya di dua hal itu mungkin sama-sama good intention gitu loh, untuk memberikan ini. Ini terjadi bukan karena ada yang jahat gitu, mungkin bahkan nggak ada yang jahat. Ya. Tapi menariknya adalah bisa jadi salah satu pihak atau kedua pihak tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang itu perlu diseimbangkan atau apa ya. Ketika misalnya yang bawahan butuh resources ya dia harus bisa dapat akses itu dari atasannya dia gitu kan, dari powernya gitu. Sehingga fair gitu loh. Oke, kita kasih pekerjaan tambahan, tapi misalnya ya dia fokus hanya di inovasi ini gitu kan. Dia memang fokus ini, yang lain nanti yang diserahkan kepada yang lain. Nah, ini juga jadi ripple effect, nanti yang lain dapat kerjaan ya nggak suka tuh karena kamu ngapain sih, ribut lagi gitu kan. Nah, ini juga jadi dinamika gitu. Jadi kalau saya kembali ke leadernya tampaknya yang jadi pesan adalah ada ketika mereka itu mode survival ya susah kemudian untuk mikir inovasi, mungkin itu. Oke, gimana Bu Indah, mau ada respon lagi nggak? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Sudah. Oh, cukup. Oke, ya itu menarik ya. Kalau bicara tadi yang terakhir yang dari Pak Rocky bilang, saya cuma membayangkan gimana orang mau mengerjakan yang ekstra ketika yang utamanya itu udah overload ya. Itu juga sesuatu yang juga perlu kita bedah lebih lanjut gitu ya. Kalau bicara how work is distributed ya di dalam organisasi gitu. Oke. Mungkin tambahan Bu Kanti? Ya, silakan. Iya, tadi kan kalau kita ngomongin misalnya inovasi itu bisa di luar dari pekerjaan utama ya, di ad hoc ya. Kalau mungkin sekarang di ASN itu sudah ada seperti penilaian pekerjaan tambahan. Jadi misalnya ada poin kreativitas pekerjaan tambahannya itu mereka mendapatkan ada poin lebih gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Mungkin di situ ya. Sekarang sudah ditambahkan poinnya. Artinya ada sambungan dengan insentif ya, gitu kan ya? Untuk ke situ sih belum ya, mungkin lebih ke lebih poin ke performance. Jadi mungkin berarti memang ini tuh ada ad hoc-nya. Mungkin kalau orang melihat di ad hoc berarti kan dia punya punya kapasitas lebih untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan utamanya. Mungkin sementara ini baru dilihat seperti itu, Pak. Ada waktu yang dialokasikan untuk hari kreativitas nggak, Mbak Indah? Atau jadinya makan waktu istirahat nanti, jadinya leisure time yang dipakai untuk itu? Kalau waktu sepertinya kayak belum ya. Jadi ya memanage waktu ini aja ya antara ad hoc sama kerjaan utama. Ya itu nambah pressure pekerja juga ya sebetulnya ya kalau demikian. Oke, makasih Ibu Indah. Saya mau kembali ke chat dulu karena tadi ada beberapa komentar. Jadi dari kelas MPO sudah ada 2 orang ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh nanti sambil kita tunggu. Ada pertanyaan atau komentar tadi dari Pak Niko ya. Pak Niko, monggo Pak kalau berkenan buka mic untuk cerita nih. Sudah puas ketiban Sampur?
Apakah oke, ini udah dinyalain mic-nya. Oke, kita tunggu. Silakan. Kedengeran nggak ya? Saya belum dengar. Masih belum masuk Belum ya? suaranya ya. Belum. Belum masuk suaranya sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di bawahnya ada komentar dari Pak Teguh Budiarto. Pak Rocky, apakah atrofia itu penyakit pensiunan? Oke, ini gimana nih kira-kira Pak Rocky? Monggo Pak Teguh, ada tambahan mungkin. Oke, terima kasih. Yang pertama pada Bu Kanti dan kelas ini saya bisa bergabung. Sungguh menarik topiknya. Yang kedua, saya sangat apresiasi dengan Pak Rocky karena memang Pak Rocky itu kreatif karena sudah sering mikul dan sudah sering ketiban sampur dan saya tahu benar itu. Jadi ini sebenarnya suatu pembuktian juga bahwa itulah Pak Rocky atau apa tadi yang usul mikul dan ketiban sampur. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi Bu Ida juga menyampaikan sekarang di ASN itu ada kreativitas. Inovasi memang sangat terkait dengan kreativitas. Tetapi kreativitas itu seringkali nabrak dengan regulasi. Nah, regulasi inilah ya itu merupakan power. Jadi itu mungkin bisa menjadi kultur atau mungkin power otoritas. Ya, karena otoritasnya itu akan bisa menahan kreativitas dan itu terkait dengan inovasinya. Kira-kira mungkin begitu. Nah, pertanyaan saya itu mungkin banyak disadari atau mungkin dijalani oleh teman-teman saya yang sudah pensiun. Karena sudah pensiun, maka berarti ini otoritas itulah yang membuat atropia. Artinya ya karena tidak terbiasa lagi. Karena biasanya sering aktif, karena sekarang tidak lagi aktif, lalu ototnya mengendur, otot kreativitas, inovasi. Padahal kalau kita lihat Mahathir saja 96 tahun itu masih sangat berkarya. Ronald Reagan juga sudah sangat usia. Jadi pertanyaan saya, apakah memang atropia itu merupakan penyakit bagi para pensiunan? Mungkin yang di sini belum pensiunan semua ya, jadi belum bisa merasakan. Saya kira itu saja Pak Rocky. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Teguh. Itu penting ditanyakan karena itu masa depan kita semua Pak Teguh. Jadi penting pertanyaannya. Langsung Pak Rocky. Baik, Mbak Kanti, makasih Mbak Kanti. Ini Pak Teguh, mungkin langsung yang ketiga ya tadi ya. Kedua dulu yang regulasi menarik juga. Ketika budaya kemudian power ya ibaratnya disematkan dalam regulasi, distempel gitu ya. Itu jadi kayak power yang gede banget gitu kan. Celakanya lah seringkali regulasinya udah ganti, tapi kepercayaan masih sama yang dulu gitu. Jadi banyak pijakannya udah sebenarnya berubah, tapi belief dari anggota organisasi itu masih yang lama. Kan jadi kadang-kadang nggak sinkron. Ya. Jadi akhirnya orang itu mengikuti bukan karena aturannya, tapi karena beliefnya itu loh. Biasanya seperti ini, dulunya seperti ini kok. Padahal kalau kita lihat ke aturannya udah ganti gitu kan. Ini juga aspek yang lain. Kemudian tentang atrofia tadi menarik Pak Teguh bahwa kalau kita lihat apakah ini terkait dengan usia ya, life cycle gitu ya. Menarik juga ketika kita bisa temukan contoh-contoh di mana yang sudah berumur tapi masih tajam ya, analisis masih tajam, masih punya daya kreatif yang tinggi. Tampaknya kan di sisi frekuensi penggunaan daya ciptanya itu, daya kreasinya itu tampaknya gitu kan. Ketika kita terus menggunakan tanda kutip otot itu ya, otot kreativitas, otot inovasi, tampaknya itu akan terus terjaga itu. Ya mungkin lebih ini akan cross border dengan teman-teman di mungkin fisiologi atau mungkin di neurologi ya kalau bicara kemampuan kreativitas. Tapi kalau saya kembalikan ke kaitkan dengan Weber ini, tampaknya meskipun kita lihat ketidakmungkinan ya atas sesuatu, tampaknya masih perlu juga kita untuk tetap exercising gitu ya kemampuan kita meskipun itu impossible. Tampaknya karena
resikonya adalah kita sengaja nggak mau ya karena kita punya belief ya ini nggak mungkin nih, kemudian kita nggak mau mencoba gitu ya, yang kemudian jadi lambat laun kita akan mundur gitu kan, kita nggak menggunakan lagi ototnya karena belief kita bahwa itu impossible. Nah ini yang tetap melakukan sesuatu meskipun orang bilang impossible, itulah yang kemudian jadi mungkin pembedanya itu. Ya, dan saya juga bisa pahami kenapa Steve Jobs bilang we are the crazy one ya, karena orang inovator itu orang yang gila emang. Udah semua orang bilang nggak mungkin, tetap aja dicoba. Jadi ya wajar kalau dia crazy ya. Tapi itu sama yang membedakan kemudian dia masih pakai daya kritisnya, daya ciptanya itu. Gitu. Mungkin itu Pak Teguh. Mungkin maksud saya, mohon maaf saya nambahkan. Ya silakan. Begini Pak Rogi, terima kasih Ibu Ganti. Pensiunan di Indonesia itu kan karena regulasi, terutama juga tidak hanya di ASN, tapi juga di pendidikan tinggi. Ya, artinya ya itu sudah membatasi begitu untuk bisa berkreasi, berinovasi. Ya, padahal kalau tadi di negarawan juga banyak contoh seniman yang sangat usianya tinggi itu masih tetap berkarya. Terima kasih. Pak Teguh, artinya ada aspek regulasi yang ini ya dengan sengaja membatasi ya berarti ya, menutup ruang gerak gitu ya. Iya. Jadi ini sekarang kalau mau bicara regulasi, berarti regulasinya harus dibuat partisipatif ya, Pak Rocky ya. Jadi bisa merangkul juga ya pengalamannya para pensiunan yang merasa mungkin diperlakukan tidak adil ya dengan usia pensiun yang begitu muda, padahal masih banyak yang produktif dan punya gagasan-gagasan yang luar biasa gitu. Nah, ini juga menarik ya jadinya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menangkap ya bagaimana riset itu sangat membutuhkan sebagai peneliti kita meng-create ruang untuk menghadirkan suara-suara yang jarang didengar gitu ya Pak Rocky ya. Selama ini kita melihat inovasi kan sesuatu yang cenderung linear ya. Kalau saya mau meminjam salah satu skripsi mahasiswa saya saat ini, tesis lebih tepatnya di FEB UI itu bicara tentang inovasi di sektor publik juga gitu, dan di sana terlihat gitu ya bahwa ternyata klaim-klaim ya bahwa inovasi itu akan terjadi ketika kita berinvestasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan seterusnya, maka nanti hasilnya akan terjadilah inovasi itu dan organisasi menjadi sukses dan seterusnya. Ternyata tidak selinier itu gitu ya. Ada proses yang terjadi di tengah-tengah tapi jarang sekali dibicarakan gitu, dan inilah yang berhasil disajikan, dianalisis dan diteorisasi oleh Mas Rocky gitu kan ya, bahwa inovasi tidak linear gitu ya. Asal Anda kemudian punya orang-orang yang brilian yang Anda sekolahkan, Anda berikan pelatihan dan seterusnya, apakah kemudian sudah pasti terjadi yang namanya inovasi? Nah, ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Oke, ada komentar dari Pak Niko. Izin sharing, di tempat saya culture ini sangat mempengaruhi penerapan atau munculnya inovasi. Culture dalam hal ini yang dijaga oleh teman-teman staff sangat mempengaruhi keputusan kepala organisasi pemilik power. Tapi juga pernah inovasi ini dipaksakan via power, tapi dengan konsekuensi ada konflik organisasi. Oke, gimana menurut Mas Rocky ini? Ada komentar balik nggak? Ya, ini menarik. Seringkali budaya itu memang dijaga ya oleh orang-orang tertentu gitu kan, oleh biasanya penjaga tradisi. Yang ini nggak mesti hierarki juga ya. Kadang secara historis mungkin posisi dan segala macam. Kemudian untuk mempertahankan, orang bilang status quo gitu ya, supaya lebih favor ke salah satu power tertentu. Jadi menarik juga. Dan tampaknya kalau kita bicara inovasi, tampaknya mustahil tanpa bicara konflik juga. Jadi konflik itu tampaknya jadi the other side of equation gitu. Jadi kalau mau inovasi tanpa konflik, kalau ada mayem malah mungkin kita perlu curiga, mungkin ada yang salah di sini gitu. Jadi ini jadi bagian, jadi kontras juga ya kalau kita bicara sebuah organisasi mau inovasi tapi kemudian value dia adalah harmoni, ya mungkin nggak bisa itu kan. Mungkin ada value yang agak cocok gitu dengan semangat inovasi. Mungkin bukan inovasi yang dicari gitu kan. In the end of the day ya. Hanya sekadar ngikut misalnya tren mau inovasi, tapi secara dalamnya mungkin nggak sesuai. Mungkin itu komentar saya, Bu Ganti. Oke, baik. Tapi
Boleh nggak saya tease out lagi, kalau balik ke studinya Pak Rocky, kalau atrofi ini sendiri terjadi nggak sih di katakanlah konteks barat gitu? Oke, kalau kita coba, let's see ya, saya juga terbatas ya pengalaman di organisasi di barat, ya, tapi kecenderungannya ketika saya di Swedia mereka sangat egaliter, kemudian interaksi antara hierarki itu hampir nggak ada jarak, mau dengan profesor, dengan yang senior gitu ya, kita ngomong kayak teman aja nggak masalah gitu. Artinya kita mau nggak setuju, kita mau mengkritik itu sama posisinya sama gitu. Ini lebih hidup gitu. Kita lebih ngerasa kayak mau invest ke sana gitu, karena kita nggak tahu nanti akan seperti apa hasil dari diskusinya, karena situasinya adalah sangat hampir egaliter ya, mereka sangat egaliter. Ini saya akan cenderung kembalikan ke mungkin ya ada kaitan dengan kecenderungan power distance kita, dengan kecenderungan kolektivisme kita gitu kan. Semakin kita tuh kolektivis, semakin power distance-nya tinggi, ya maka tampaknya saying no itu menjadi berat sekali gitu kan. Jadi saying no itu punya implikasi nggak cuma di pesannya no, tapi di konsekuensi belakang yang mungkin kita nggak tahu gitu. Nah, ada kegelapan di sana kalau kita bilang no, waduh nanti masa depan saya gimana nih gitu kan, dan seterusnya, yang itu akan lebih mudah kita bilang iya. Artinya disonans itu kan penting ya dalam inovasi, tapi kalau di konteks di kita tampaknya say no masih susah, jadi kita masih cenderung yes gitu. Jadi kita perlu tahu itu yes itu maksudnya benar-benar yes atau apa sih gitu, mungkin ya akan ada implikasi ke sana gitu. Oke, makasih Pak Rocky. Baik, berikutnya ada dari Ibu Didiana Laurencia. Izin bertanya, di birokrasi seringkali yang dianggap inovasi hanyalah terbatas hal-hal yang berbau IT, aplikasi, sistem informasi. Sementara ide-ide lain yang di luar itu cenderung akan kalah dan tidak terlalu diapresiasi. Hal ini menurut saya juga menghambat orang-orang yang mau berinovasi namun memiliki keterbatasan skill IT. Mohon tanggapannya, Pak, apakah memang inovasi yang bernilai tambah hanya berkaitan dengan IT? Jika tidak, bagaimana meyakinkan pimpinan mengenai makna inovasi yang baik sebenarnya? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, memang inovasi yang paling susah itu budaya ya. Budaya itu udah nggak tahu nih, saya juga saya tuh S3 juga tentang budaya, itu kayak black hole gitu ya. Semua itu bisa masuk ke sana, kemudian kita nggak bisa keluar dari konsep budaya itu. Jadi ada joke di teman-teman yang peneliti yang kita fokus ke budaya adalah ya kita tuh cuma bisa jelasin aja, tapi solusinya apa kita nggak bisa ngasih solusi gitu. Jadi itu yang jadi kondisi bahwa mengubah budaya itu susah sekali, dan lebih mudah kemudian mengubah apa yang sifatnya peripheral ya, yang sifatnya tambahan aksesoris gitu kan, IT itu kan kelihatan tuh, gitu. Itu gampang diubah gitu. Dan relatif nggak ada konflik gitu, karena sifatnya adalah aksesoris ya, tambahan gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengubah budaya gitu kan, nah itu yang orang-orang mungkin nggak banyak yang bisa sepakat itu, gitu kan. Nah ini yang jadi mungkin penjelasannya kenapa top manajemen atau orang yang punya kuasa lebih cenderung mengarahkan inovasi itu ke aspek-aspek yang low risk lah dari sisi perubahan ya. Nah, ini biasanya akan berat di organisasi yang sudah established ya, sudah punya sejarah panjang gitu ya. Sementara organisasi yang baru, dia karena lebih dinamik, biasanya lebih mau tuh untuk berubah, memang jadi darah dia berubah itu kan. Tapi ketika organisasi sudah besar, established ya, jadi itu jadi penjara dia sendiri sebetulnya. Kebesaran dia itu jadi penjara dia. Dia nggak bisa ngelihat kayak David dan Goliath ya, cerita itu kan, si Goliath itu kan dia kalah bukan karena dia besar juga, tapi karena dia buta itu. Karena besarnya dia nggak bisa lihat ya, jadi kalah sama David yang kecil. Nah ini tampaknya jadi fenomena nih kalau di organisasi yang sudah punya sejarah panjang gitu. Ya, lebih gampang ngubah yang kecil-kecil aksesoris daripada ngubah ke dalam sifatnya kultur. Gitu. Mungkin tanggapan saya itu, Bu Kanti. Oke, baik. Ya itu menarik ya. Saya tertarik dengan kata sejarah itu tadi ya, karena kalau kita berusaha mengkonseptualisasikan culture, everything can be culture gitu kan. Tadi Pak Rocky bilang ya, kita jadi bingung mau kasih solusi apa gitu ya. Tapi kalau
saya coba comot ada satu kutipan, saya lupa ya dari siapa ya, tapi untuk menjelaskan who we are gitu ya, bahwa we are a product of our history gitu ya, itu kita sebetulnya tuh konsekuensi sejarah gitu ya, kita memiliki praktik yang demikian, nilai-nilai kita seperti ini gitu ya, itu juga ada faktor sejarah juga di situ ya. Jadi ketika memahami budaya mungkin harus memahami konteks sejarahnya seperti apa. Seperti tadi Pak Rocky bilang, organisasi yang punya sejarah yang panjang sudah sangat mapan begitu ya, akan sangat sulit. Tapi mungkin kita bisa exercise lagi ya nanti ya di kesempatan berbeda ya itu. Untuk sejarah itu menarik tuh, bisa kita. Iya betul, sejarah organisasi ya, bicara sejarah organisasi. Oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Fiska ya. Selamat siang Pak Rocky. Akibat adanya pandemi ini khususnya perbankan merubah model bisnisnya ke arah digitalisasi. Hal tersebut juga didorong dengan adanya ketentuan dari Bank Indonesia. Nah, terkait dengan inovasi ke arah digital, apakah penerapan inovasi yang sampai merubah model bisnis perusahaan perlu untuk melihat segmen customer juga, ataukah hanya perlu melihat kemampuan internal perusahaan? Oke, gimana nih? Oke, untuk ini sih saya lihat ini ya, selama ada endorsement dari top management untuk berubah gitu kan, tampaknya ya perubahan akan lebih total gitu. Ya, seringkali yang jadi masalah adalah kan ketika antara lower level dengan top management itu beda tempo gitu kan. Nah, kalau dari sini saya lihat misalnya di konteks perbankan, kemudian ada dorongan dari regulasi gitu kan ya. Tampaknya kan ada support, ada endorsement dari sana. Ya, tampaknya top management juga akan buy-in ke arah situ gitu kan. Sehingga dua-duanya akhirnya kalau saya melihat ya, perubahan itu ya kalau mau total baik internal maupun juga lihat customer-nya gitu. Tapi di sini power-nya itu sudah sinkron tampaknya, dari atas memang sudah ada endorsement yang itu memfasilitasi inovasi itu. Mungkin itu kalau dari saya, Bu Kanti. Ya, baik. Makasih Pak Rocky. Oke, saya naik sedikit ke atas ya, karena belum ada lagi yang bertanya atau yang raise hand. Ada satu lagi dari... Bu. Ya. Kanti. Oh ya, silakan. Maaf, saya kok nggak lihat ya. Yang mana nih yang... Ada. Pak Budi. Ya. Oh ya, silakan Pak Budi. Ya, sedikit bercerita sedikit Bu Kanti. Kebetulan saya beberapa di organisasi, maksudnya saya pernah aktif sebagai pegawai negeri sipil di tahun 93 sampai 94 Bu Kanti. Terus kemudian saya pindah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, terbesar pada saat itu. Terus kemudian saya pindah lagi menjadi pegawai Bank BUMN, Bu. Terus terakhir saya pindah lagi ke Bank Indonesia dan terakhir saya bergabung di OJK. Apa yang diceritakan Pak Rocky tadi, setelah saya masuk berkali-kali di beberapa instansi, memang ya seperti itu. Kadang saya berpikir apakah ini memang budaya kita, dalam arti budaya orang Indonesia itu memang seperti ini, atau memang organisasinya yang tidak benar. Itu yang saya rasakan, Bu. Bahkan sekelas sebesar yang saya rasakan sekarang pun di OJK, yang dua budaya sebenarnya, dua dari satu Kementerian Keuangan dan satu Bank Indonesia juga hampir sama. Bahkan budaya kerja di tempat kami itu sampai dilombakan untuk membentuk budaya kerja yang baru, dan itu memang begitu susahnya. Makanya saya kadang berpikir apakah memang yang terbaik itu seperti apa, saya juga bingung juga, karena setelah saya pindah-pindah pun akhirnya saya berpikir kok sama semua yang saya alami dulu di pegawai negeri sipil seperti itu. Saya juga nggak tahu apakah pegawai negeri sipil sekarang sudah berubah seperti dulu atau tidak, saya tidak paham juga. Terus kemudian di Bank BUMN juga sama, di swasta yang saya alami, dan mungkin Ibu pahamlah siapa perguruan tinggi negeri itu yang sekarang dulu terbesar mungkin swasta di Jakarta, sekarang kan bukan lagi menjadi apa-apa, kalah dengan perguruan tinggi yang lain yang baru muncul terakhir-terakhir. Jadi apa yang diceritakan, apa yang ditulis Pak Rocky tadi ya menurut saya benar, dan itu memang terjadi benar selama ini di organisasi yang saya masukin, Bu. Jadi saya akhirnya berpikir
Makanya juga gini Bu, menambahkan sedikit bahwa anak-anak muda sekarang kalau kita lihat memang sudah bergeser juga. Kalau dulu mungkin orang masuk kerja dari awal sampai akhirnya pensiun, Bu. Tapi anak-anak muda sekarang saya lihat berbeda, Bu. Jadi di BI maupun di OJK pun ya terus terjadi sedikit masalah pun dia keluar ya begitu enaknya. Sudah nggak lagi berpikir bahwa dia nggak punya pekerjaan ataupun dia memperoleh gaji nanti yang lebih kecil, itu sudah bukan sesuatu yang aneh. Sebagai contoh, dulu pegawai kita ada yang dipindahkan ke Papua dengan posisi yang lebih bagus, ya keluar, udah gitu aja. Terus dia memegang pengawasan bank. Kebetulan saya di pengawasan bank ya Bu. Yang banknya cukup susah lah atau sulit, ya sudah keluar. Itu dengan gampangnya anak-anak sekarang itu keluar. Jadi berbeda pendapat atau berbeda visi misi ataupun budaya itu sudah bukan sesuatu yang membuat mereka betah ataupun apa, enggak. Mereka langsung memutuskan ya sudahlah saya keluar saja. Dan itu saya amati banyak Bu terjadi. Bahkan yang sudah master, bahkan sudah doktor pun di beberapa kantor saya juga sudah keluar Bu. Itu mungkin menambahkan sedikit saja, Bu. Oke. Itu hipotesa saya dan pengalaman saya, Bu, yang mungkin yang bisa berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi selama saya alami dan saya kebetulan tinggal 6 tahun lagi ya, Bu, masa dinas saya, ya itulah yang terjadi. Dan sampai saya akhirnya bingung, sebenarnya yang salah ini memang kitanya atau memang budaya organisasi atau memang budaya orang Indonesia yang memang seperti ini. Itu yang saya masih berpikir sampai akhirnya sampai menjelang saya pensiun pun saya masih bertanya-tanya ini. Masih penasaran ya saya. Iya, ya. apakah saya ini yang tidak normal ataukah kemudian organisasi kegelisahannya ya oke. Ataukah memang Indonesia yang memang seperti itu yang saya, karena saya sudah praktekkan Bu, saya sekarang tidak keluar karena mungkin sudah terlalu beban berat ya keluarga ataupun yang lain ya Bu. Tapi kalau pada waktu saya masih muda dulu, ya saya begitu tidak cocok ya keluar, begitu tidak cocok keluar gitu aja. Oke. Baik, Itu Pak Budi mungkin... maaf saya potong ya. Sudah ya? Baik. Boleh Bu. Ya. Kita dengar respon Pak Rocky, saya juga sebenarnya punya respon juga untuk itu. Tapi kita dengar dulu Pak Rocky ya. Ya. Terima kasih Pak Budi dan Bu Kanti atas kesempatannya. Ini menarik, sebetulnya yang tidak terlihat dari siklus tadi adalah pilihannya apakah anggota organisasi sangat tidak berdaya, enggak juga, dia bisa ada pilihan kedua, itu keluar tadi. Ya. Jadi kalau nggak cocok ya dia keluar aja dari siklus itu dan keluar dari organisasi sekalian. Gitu kan. Nah, kemudian yang menarik tadi adalah bahwa ini terjadi di berbagai tempat ya. Kemudian akhirnya kan kita menormalisasi ya gitu kan. Awalnya ini juga terjadi di teman-teman yang mungkin yang kritis juga. Awalnya dia sangat kritis gitu kan, sangat menggedor-gedor gitu. Tapi begitu dia capek sendiri dia udah ini kalem juga kok gitu kan. Akhirnya dia akan terima tuh budaya gitu. Jadi bagian dari keseharian dia nggak akan lawan lagi kok. Jadi ngadepin orang kritis itu gampang, dibiarin aja gitu. Biar nanti dia capek sendiri, nanti dia diam sendiri. Jadi ini yang dengan bahaya sebenarnya. Dia punya kapasitas bagus, tapi karena kondisi dia mati karena ya itu dia nggak mau lagi berontak. Dengan ibaratnya ikan nggak mau lagi renang jauh karena tahu cuma di akuarium, padahal dia udah di laut atau dari danau gitu kan. Nah ini saya pikir jadi refleksi sebetulnya dan juga jadi salah satu cara saya ya di paper ini untuk mungkin kita perlu keluarkan teori dari kita gitu kan ya, yang itu mungkin berguna bagi literatur yang lain di konteks global gitu. Karena biasanya kan teori itu muncul dari Barat ya, bahasanya istilahnya Barat gitu kan. Dalam ini bahasa Inggris, mungkin kalau di lain waktu bahasa Arab mungkin kita pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bisa nggak kita munculkan satu konsep itu, yang itu kita keluarkan, kemudian mungkin bisa dibahas di tataran yang lebih tinggi gitu. Karena tadi apakah ini tuh unik Indonesia kah, apakah organisasi kah, atau apakah ini ada juga di tempat lain ya, di negara lain. Itu nampaknya akan bisa kelihatan kalau kita bisa diskusikan ini bareng-bareng dengan teman-teman di konteks yang lain gitu kan ya. Kalau itu terjadi ternyata umum, berarti kan ada sesuatu di sini gitu yang menjadi perlu perhatian gitu. Dan seringkali kita tuh udah melewatkan gitu aja, kita menerima udah nih ya memang gini hidup itu gitu. Kita nggak mau mencoba untuk memegang ini jadi masalah, kita coba bedah gitu kan, kita lihat. Nah, ini semoga dari sini jadi pemantik gitu untuk seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Kanti.
Iya, ya menarik ya. Jadi bahwa sebetulnya kehidupan kita sehari-hari yang kelihatannya banal ini ya, kelihatannya tuh apa namanya sudah begitu biasa saja dan ternormalisasi, itu banyak sekali yang bisa kita gali. Nah, kalau saya justru penasarannya ini Mas, Pak Rocky ya, kalau bicara inovasi mungkin ada dua jenis inovasi ya yang kita perlu bedakan ya. Inovasi yang formal yang sifatnya betul-betul ada di dalam organisasi, di-endorse oleh organisasi gitu ya, inisiatifnya dikemukakan dalam rapat-rapat gitu ya, rapat-rapat formal. Tapi ada juga gimana dengan inovasi yang katakanlah tidak formal ya. Saya tuh sekarang lagi senang mengamati media sosial ya terutama, dan bagaimana banyak sekali akun-akun seperti misalnya ya teman-teman ASN itu ada yang namanya PNS Ababil ya. Kemudian yang dari korporasi perusahaan ada HRD Bacot gitu ya, yang mereka tuh punya inisiatif yang luar biasa gitu ya, menyuarakan kegelisahan tapi juga membagikan informasi yang berguna untuk sesamanya gitu ya. Dan satu juga yang izin juga share screen ya mungkin ya. Ini ada satu komunitas namanya Birokrat Menulis, Pak Rocky. Ini kan sebetulnya juga bentuk inovasi ya, tetapi mungkin katakanlah bukan inovasi yang formal dalam artian dapat stempel dari organisasi gitu, dan orang-orang yang berkecimpung di sini meluangkan waktu tanpa berharap bayaran, nggak berharap nanti ada tambahan insentif gitu ya, tapi melakukan ini di sela-sela waktunya yang sudah sempit ya, harus mengerjakan yang tugas pokoknya, mengurus keluarga dan lain sebagainya. Dan saya tahu ada perempuan-perempuan juga di sini yang hebat-hebat gitu ya. Ini kan mungkin aspek inovasi yang sering kita abaikan sehingga kita lupa gitu ya. Inovasi itu ragamnya ada banyak gitu ya. Mungkin itu yang provokasi terakhir dari saya sebelum kita tutup nih, udah lebih 11.36 ya, Pak Rocky ya. Ini menarik Bu Kanti. Artinya apa? Ini ya. Tetap ada ruang gitu ya bagi inovator untuk mencurahkan idenya gitu kan. Dan tampaknya ketika struktur itu tidak memberikan dia ruang, dia akan bisa keluar dari struktur itu, menciptakan struktur baru gitu kan. Sehingga dia resikonya terlepas gitu. Dia nggak terresiko karena misalnya mengutarakan ide dia dalam struktur yang established, tapi dia kemudian membuat struktur baru yang itu free gitu ya, atau relatif egaliter lah. Menarik tadi. Mungkin kan coba nanti cek lagi deh itu. Oke, ya betul. Buat diskusi berikutnya. Baik, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab ya. Kita sudah lewat waktu ini. Sebenarnya tinggal 2 sih. Pak Rocky masih ada. Oh sorry, bertambah terus ini pertanyaannya. Kayaknya kita nggak sempat ya, nggak punya waktu lagi nih. Mohon maaf sekali teman-teman. Jadi kalau nanti ada saya bisa minta emailnya Pak Rocky ya. Saya kirim email. Mungkin Pak Rocky bisa respon via email begitu. Oke, baik. Iya, baik. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Rocky mungkin mau kasih closing statement untuk kita semua. Silakan. Terima kasih Bu Kanti. Di akhir ini aja sih, saya pengen menggelitik ya Bapak Ibu teman-teman. Coba mulai kita mencoba mengembangkan teori sendiri gitu. Kita lihat kanan kiri. Kalau misalnya ada hal yang itu tidak sesuai dengan teori dalam tanda kutip yang biasa kita dapat dari textbook ya, bukan berarti teori itu salah gitu kan, dan praktik itu yang beda gitu. Kadang kita pakai bahasa, itu kan cuma teori itu. Tapi justru bisa nggak kita membuat teori dari apa yang kita lihat gitu kan. Jadi kita balik prosesnya. Bukan kita lihat, kita cocokkan, wah itu teori, praktik kan beda Bu, gitu, Pak gitu kan. Tapi kita fenomena ini teorinya apa ya yang bisa kita buat? Kalau belum ada kita buat gitu. Nah, ini mungkin nanti kalau kita bareng-bareng melakukan ini ya, mungkin kita akan ada kontribusi kemudian ke literatur ya. Siapa bilang kita harus mengadopsi, mengimpor gitu kan teori dari barat? Why not kita mulai sekarang lihat dari kanan kiri kita, buat teorinya, naikkanlah ke atas gitu. Ya, who knows gitu, who knows. Ya, semoga ini jadi pemantik lah kepada kita semua. Terima kasih. Oh maaf, saya masih mute ya. Oke, mantap. Jadi undangan untuk ini ya, mengeksplorasi begitu ya, serba-serbi kehidupan organisasi dari sudut pandang ibu bapak semuanya begitu ya, dan mencoba merangkai ya dari apa yang kita amati itu untuk menjadi sesuatu yang berguna gitu ya, sebagai teori yang bisa menjelaskan mungkin fenomena yang serupa di konteks yang berbeda begitu.
Demikian kuliah tamu kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Rocky sebagai narasumber atas insight-nya, waktunya gitu ya, dan ilmunya juga. Mudah-mudahan tidak kapok diundang oleh kami. Nanti bisa kita lanjutkan kalau memang ada diskusi yang juga akan menarik ya buat teman-teman semua ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tadi janji beberapa pertanyaan yang belum ini akan saya teruskan ke Pak Rocky ya, untuk kita diskusikan nanti di kelas berikutnya begitu. Saya tutup. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat siang dan jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kanti semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih.